bakar kayak udah aman-amannya di situ, aman-amannya terus. Nah, yang kejadian itu sebelum gue bakar-bakarnya, sebelum gue belanja. Jadi gue tuh berenang dari jam 5. Jadi pas udah berenang nyampe pengen maghrib kurang lah, jam 6 kurang 15. Pas saya berenang itu gue bertiga nih, sisa bertiga gue sama temen gue di pinggir kolam renang, lagi pada ngerokok posisi. Terus tiba-tiba di samping kanan gue tuh kayak ada orang nyebur. Temen gue cewek, posisi lagi duduk di sofa, tapi dia ngadep ke jendela itu. Jadi kata dia ada sosok cowok jalan, tapi nggak kelihatan kayak orang jalan gitu kan. Kalau misalnya orang jalan kan tak gitu ya, kayak tapaknya ya. Iya, maksudnya gerak badan juga kelihatan kalau orang jalan. Ini kayak melayang katanya, kayak melayang. Terus dia nengok ke temen gue itu, senyum gue tuh lebar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Aris di Dimensi Mistik. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita di hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini gue udah kedatangan lagi nih seorang narasumber yang mau menceritakan pengalaman horornya pada saat dia dan teman-temannya liburan dan menginap di sebuah villa yang letaknya di sekitaran Jawa Barat. Jadi narasumber gue kali ini, dia dan teman-temannya ini pada saat nginap 2 malam itu, dia mengalami banyak teror-teror dari makhluk penghuni villa itu. Dan konon katanya villa ini tuh angker banget dan sempat ditutup pada tahun 2010 dan mulai beroperasi lagi tahun 2016. Jadi menurut gue cerita yang mau dibawain sama narasumber gue kali ini itu horornya horor banget lah. Jadi langsung aja nih buat teman-teman yang udah penasaran, dan gue pun juga udah penasaran nih. Jadi langsung aja kita dengerin langsung dari narasumbernya nih. Halo Bang Adit. Ya Bang. Kabar sehat Bang? Sehat Bang, alhamdulillah. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih Bang sebelum mulai tag. Dan lu udah nyeritain sedikit nih pengalaman horor lu waktu lu nginep sama teman-teman lu di sebuah villa Jawa Barat. Iya. Itu kalau boleh tahu lu ngalamin apa aja nih Bang sama teman-teman lu? Temen gue ngalamin kayak di lorong gitu, di ketawain tapi sambil ada sosoknya kelihatan sambil kayak terbang gitu. Terus gue pas mau maghrib di kolam renang, posisi gue lagi bertiga, itu posisi gue nggak di dalam kolam renangnya, di pinggirnya daripada ngerokok. Itu ada sosok yang nyebur tapi nggak ada sosoknya, nggak kelihatan. Terus sama yang anak kecil sih manggil gitu, cuma kelihatan pala sama tangan doang. Cuma kelihatan pala sama tangan, badannya nggak kelihatan. Bang, tahan lu nih Bang. Iya. Buat teman-teman yang udah penasaran, tapi sebelum gue lanjut ke videonya, gue mau inget lagi nih buat semua teman-teman. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, gue rasa gue juga udah penasaran nih sama ceritanya Bang Adit ini. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Ya Bang Adit, bisa langsung lu mulai aja nih Bang ceritanya. Ya, jadi gue awal-awal tuh ngerencanain lagi ngumpul di kantin kampus nih. Katanya udah lama nih nggak jalan-jalan nih kayak gini. Tadinya gue mau kayak ke pantai gitu-gitu, cuma temen gue kurang suka gitu-gitu, jadi ngajakin ke villa aja biar rame-rame kayak gitu. Itu gue ngobrolin tuh di kantin kampus nih. Tadinya gue mau berangkat 8 orang dan ternyata nyampe hari H itu 11 orang. Oh, 11 orang. Iya, dan itu 3 cewek, sisanya cowok semua. Gue berangkat itu di hari Jumat malam Sabtu. Terus gue berangkat dari Jakarta itu naik motor biasa. Ngumpul di rumah gue di daerah Jagakarsa. Dari rumah gue itu gue berangkat sekitar abis Isya, terus menempuh perjalanan tuh selama kayak 3 jam gitu. Pokoknya gue nyampe sana tuh seingat gue antara jam 10 setengah 11 lah. Malam tuh Bang? Malam. Di jalan mah lancar-lancar aja Bang, lancar-lancar. Singkat cerita gue udah nyampe villanya nih. Biasalah kayak milih-milih kamar kayak gitu, nyediain barang yang mau kita bakar kayak gitu.
Singkat cerita semua nih udah pada siap nih, udah pada nyampe villa, udah pada ganti baju lah ibarat kata. Terus gue ngadain nih bakar-bakar. Iya. Gue ngambil panggangannya tuh di belakang. Gue bawa keluar tuh. Terus kayak ayam, sosis, semuanya tuh pada gue siap-siapin lah. Gue siangin gini. Gue posisi bakar-bakar itu di luar, di terasnya si villa itu. Jadi posisi panggangan gue itu menghadap ke gudang kosong. Gudang kosong itu buat penyimpanan barang kayak kursi rusak, kasur rusak tuh ditaruh di situ semua. Posisi tuh gudang juga digembok dari luar. Gue lagi bakar-bakar nih pertama, ya maksudnya 20 menit awal mah aman-aman aja sih, aman-aman aja. Bang ya. Masih aman-aman ya. Terus pas udah lama malam tuh udah sekitar jam 11 lebih lah ya kata. Jadi di si gudang itu hordengnya ada yang buka tutup. Ada yang buka tutup. Gue sama temen gue pertama sadar tuh ada yang buka-buka. Cuma kan sebelum gue survei sebelum gue ke situ gue survei dulu nih. Gue nanya ke tukang villanya kalau emang itu gudang nggak dipakai lagi, nggak ada orang. Mustahil juga sih kalau ada orang di gembok dari luar gitu. Iya. Mustahil banget. Terus ada yang buka-buka hordeng gitu. Pertama gue sama temen gue yang ngeliat, cuma gue cuekin. Gue bilang ada orang kali nginep di situ. Cuma temen gue tuh pikirannya udah suges aja. Masa sih ada orang, lu lihat dah. Kelihatan nih gemboknya tuh kelihatan dari tempat gue bakar-bakar tuh kelihatan, gede banget gemboknya. Terus pas nyampe situ dicuekin tuh teman-teman gue, cuek. Cuma lama kelamaan dia buka hordeng tuh ada sosok. Oh dia nunjukin wujudnya? Ada, cuma hitam. Jadi bukan kayak muka orang, bukan kayak buka hordeng hitam gitu, kayak pala orang, tapi hitam doang, nggak ada wujudnya sama sekali. Terus yang gue ngeliat sama temen gue tuh biasa aja, yang lain soalnya nggak pada ngeliat. Jadi kan di situ ada ceweknya juga tuh. Gue ngeri kalau misalnya gue kayak apaan tuh kayak gitu, ya maksudnya pada suges yang lain. Soalnya baru pada takut ya. Baru pada datang soalnya. Dari situ udahlah, gue cuekin gini. Abis bakar-bakar kelar, makan tuh di ruang tamu. Udah tuh temen gue nanya, itu tadi apaan dah? Nah kebetulan gue tuh survei sama temen gue berdua. Jadi temen gue tuh udah dapat penjelasan dari si tukang pilanya kalau itu emang digembok. Jadi yang ngerasain tuh kayak, yang ngerasa aneh tuh gue berdua. Udahlah dicuekin tuh, semuanya makan. Terus singkat cerita jam 2 kalau nggak salah, jam 2 itu pada karaokean biasa di ruang tengah tuh semuanya. Gue pengen ke kamar mandi. Posisi kamar mandi utama di ruang tamu itu diisi sama temen gue. Ada di kamar utama tuh ada temen gue juga. Nah satu-satunya kamar mandi itu di lorong belakang dapur. Ya mau nggak mau dong gue bilang ke lorong. Cuma gue bilang minta temenin gue. Soalnya kelihatan dari jauh juga dari ruang tamu itu lorong udah kayak nggak terawat. Lampunya udah kayaknya horor banget. Iya, pakai lampu kuning gitu. Gue minta anterin tuh sama temen gue juga pengen kencing sih, cuma ganti-gantian sama gue. Posisi gue duluan ke kamar mandi itu. Pas gue lagi kencing kayak ada suara nangis pertama. Nah gue pikir temen gue ngerjain gue pakai HP gitu. Pas gue kayak cuy gue gitu-gitu kagak nyaut. Itu nangisnya makin sek-sekan gitu, makin kencang kelihatannya. Pas gue buka kamar mandi itu temen gue udah nggak ada. Terus gue jalan tuh lewat lorong itu sendiri tuh, ketemu sama temen gue yang nganterin gue tuh lagi di sofa. Mukanya pucet tiba-tiba, sampai bibirnya semua pucet. Gue bilang kagak ada yang nggak beres nih, gue bilang. Soalnya itu bocah petakilan, kayak nggak bisa diem. Itu di situ dia bener-bener diem, pucet mukanya. Lu kenapa, gue bilang gitu. Terus kata dia nggak mau jawab gitu. Nah dia tuh ceritanya abis sholat subuh dia cerita. Nah dia tuh ngiranya gue yang ngerjain dia di dalam kamar mandi. Jadi gue main sangka-sangkaan. Iya, main sangka-sangkaan gue nyangkanya dia yang nyetel MP3 kayak suara nangis di HP. Iya. Dia nyangkanya gue. Iya, terus tapi posisi itu gue emang nggak bawa HP gue lagi di charger Terus pas gue bilang gitu, tadinya gue kira lu yang nyetel gitu untuk lu. Terus iya pas gue nangisnya udah kejar, katanya bener-bener di atas kepala gue pisan ada sosok cewek itu, rambutnya panjang, lagi kayak
jongkok sambil gini sih cewek, tapi rambutnya ke bawah. Iya, ke bawah. Nah pas teman gue ngeliat itu, teman gue lari lewat lorong. Nah si ceweknya itu yang tadinya nangis, jadi kayak ketawa cekikikan gitu. Jadi kayak lorong nih, teman gue lari nih sambil ngeliat belakang begitu. Nah itu ceweknya terbang begini nih gitu, ngikutin dia dari belakang. Jadi temen lu dikejar nih? Iya. Jadi pas buat sampai lorong itu abis. Kan lorong tuh lumayan, lorong kalau misalnya kita jalan 10 langkah lah. Iya 10 langkahan. Jadi temen gue lari itu nengok ke belakang gitu, katanya ada sosok yang dari tadinya di atas kamar mandi gue pisan, dia nangis nih, berubah jadi kayak ketawa cekikan gitu sambil gitu misalnya. Ya, cuma tetep mukanya itu ketutup rambut kata temen gue. Dari situ temen gue kayak langsung cerita kayak gitu, terus gue bilang, serius lu bang, sampai kayak sumpah begini-gini. Itu bocah diem tadinya, soalnya petakilan gitu, jadi kayak gue ya maksudnya awalnya nggak bisa diem. Iya nggak bisa diem, itu tiba-tiba diem, bener-bener diem, pucet, bibir sampai pucet-pucet gitu. Nah udah tuh dari situ gue keep berdua, soalnya gue denger suara, dia emang ngedenger suara sama sosoknya langsung di kamar mandi itu. Nah singkat cerita, siang tuh biasa-biasa aja siang. Oh ya kebetulan gue di situ 2 malam. Iya 2 malam. Jadi si Jumat malam itu kan gue nyampe jam 10, gue malam Sabtu itu hari pertama. Hari pertama, jadi gue masih ada 1 hari lagi nih. Pas udah nyampe Sabtu siang nih, Sabtu siang biasa-biasa aja. Terus singkat cerita gue keluar gerbang buat beli bahan-bahan buat bakar-bakar malam keduanya. Jadi si vilanya itu lu kalau mau keluar tuh harus jalan dulu nih, kayak sekitar ya ada 200 meteran buat ke jalan raya. Itu gue jalan situ, soalnya tempat kayak sayuran, sosis itu bener-bener di samping gerbangnya. Jadi gue jalan, gak naik motor. Gue jalan berdua sama temen gue tuh yang itu dia. Yang tadinya nggak bisa diem nih. Iya. Gue jalan nih, pas nyampe, gue pas berangkatnya mah aman-aman aja. Pas gue baliknya, jadi si ada pohon beringin nih, bukan nggak tahu pohon beringin nggak tahu, pokoknya gede pohonnya. Nah di bawah pohonnya itu kayak ada tanaman yang lingkar gitu. Kan jadi si pohonnya tuh ketutup sama dilingkarin sama tanaman kayak gitu. Ada yang gitu, sosok anak kecil tapi berambut kayak manusia biasa gitu sih, kayak normal-normal aja. Dia kayak manggil, cuma kelihatan leher, ya bener kepala doang sih sama tangan gitu. Manggil, terus kata temen gue, bocah tuh Dit, kata gitu. Bocah siapa? Ada tuh bener-bener kayak kelihatan, jadi kayak mukanya tuh kagak senyum, kagak apa, udah kayak kosongnya gitu. Gue ngeliat, iya itu gue ngeliatnya berdua langsung, ngeliatnya berdua. Kata temen gue, bawa aja ke villa kata gitu. Siapa tahu anaknya si bapak kata gitu. Iya, yang kata temen gue kayak gitu. Pas gue mau nyamperin ke itu pohon, baru buat 2 langkah gue itu udah kagak ada. Kagak ada, udah kagak ada. Gila. Jadi gue sama temen gue tuh main ngibrit-ngibritan, udah main dulu-duluan. Terus kayak, itu apaan ya katanya? Bocah bilang. Masa iya? Gue ngiranya tuh kan ngumpet gitu. Ngumpet begini. Cuma pas gue jalan tuh emang bener-bener kagak ada. Terus gue logika aja, bocah kecil masa jam 8-an iya dilepas sama orang tuanya di pohon kayak gitu. Gak mungkin banget ya. Iya. Terus pas udah nyampe ke villa tuh, gue kata temen gue, udah Dit, gak usah bilang-bilang, katanya gak usah bilang-bilang, biar semuanya gak tahu gitu. Udah tuh bakar-bakar tuh, biasa bakar-bakar lagi di malam kedua. Nah posisi itu gue gak mau kayak malam pertama ngedepanin gudang tuh. Gue pindah ke belakang. Jadi si pembakarannya gue pindahin ke belakang. Di situ ada penjaga pilanya tuh, kayak ngecek gitu. Sekalian gue ajak kayak ngopi gitu, gue ajak kayak gitu. Terus gue nanya lagi Mas ini, yang gudang itu, Pak itu gudang emang ada orangnya apa enggak Pak? Kan udah saya bilang dari awal itu buat nyimpen kasur rusak, bangku-bangku rusak. Emang bener-bener gembok dari luar. Emang ada apaan katanya? Pertama gue nggak jawab. Kayak udah lu nggak usah dia. Jadi pas udah gue bakar kayak udah aman-amannya di situ, aman-amannya terus. Nah yang kejadian itu sebelum gue bakarnya, sebelum gue belanja. Jadi gue tuh berenang dari jam 5. Jadi pas udah berenang nyampe pengen maghrib kurang lah, jam 6 kurang 15. Pas selesai berenang itu gue sisa bertiga gue sama temen gue di pinggir kolam renang, lagi pada ngerokok posisi. Terus tiba-tiba
di samping kanan gue tuh kayak ada orang nyebur. Ada orang nyebur Iya. Ke air, jadi airnya bener-bener keluar ambiar, kayak orang bener-bener nyebur gitu. Terus gue teriakin temen gue, woi jangan iseng. Nah batu kali dit, gue bilang gitu. Kan batu gede banget, gue bilang kalau misalnya bunyinya segitu ya. Gue lihat kagak ada di kolam renang, nggak ada batu, nggak ada barang apa-apaan, bener-bener kayak, tapi air goyang semuanya. Air goyang, dan itu posisinya deket banget tuh sama. Deket, jadi gue iya gue bertiga nih temen gue, jadi gue di paling kanannya ini. Jadi airnya sampai kena ke gue gitu. Airnya mencatat. Iya, nyampe kena ke gue. Pas gue ngecek tuh kan jam 5:30 tuh masih kayak agak terang, kebantu lampu juga ya. Dan kolam renang itu bening, jadi ubin-ubinnya tuh kelihatan, kagak ada sama sekali, nggak ada kayak barang apanya yang jatuh gitu. Soalnya ya kalau misalnya itu juga kayak apa buah kayak pohon, soalnya nggak bener-bener nggak ada di samping-samping kolam renang tuh nggak ada pohon sama sekali. Ibu kalau misalnya ada pohon kan kita bisanya kayak nangka jatuh lah, apa jatuh gitu. Iya. Gitu ya. Ini mah nggak ada sama sekali. Dari situ udah tuh gue cabut tuh dari situ. Udah emang paling menurut gue tuh yang paling aneh di situ, merindingnya tuh di situ gue. Jadi sebelum maghrib emang dibilangin kali ya, kalau maghrib jam berenang kali gitu ya. Gue posisi nggak berenang sih, itu cuma di pinggir-pinggirannya doang. Ya abis itu udah tuh yang apa, gue nyari apa bahan buat bakar-bakar. Nah dari situ ketemu yang bocah kecil itu. Singkat cerita, gue udah ngundang si penjaga villa itu buat ngopi gini. Gue nanya yang gudang itu, gue penasaran sama gudang itu. Nah katanya kosong. Ya udah. Temen gue penasaran, Pak, ini sebenarnya villa bekas apaan? Ditanya begitu. Cuma nggak mau jawab dia. Kayak enggak bekas apa-apaan, emang kenapa? Terus bilang, enggak, saya nanya doang Pak. Nah tiba-tiba ada temennya nih penjaga villa juga. Nggak tahu penjaga villa, pokoknya temenan seumuran dia, bawa-bapak juga. Gue tawarin kopi juga tuh, sama gue tawarin makan pakai ayam tuh gue. Nah yang ini mau ngejawab jujur katanya. Gue tanya, teman gue nanya lagi sih, Pak ini sebenarnya mau nanya Pak, maaf melancang kata dia. Ini sebenarnya villa bekas apaan Pak, gini. Dulu tuh lahan kosong kata dia. Lahan kosong, terus juga yang jaga si villa itu turun temurun keluarganya dia. Jadi villa itu bukan punya orang situ, yang punya bukan orang dari Bogor itu, cuma yang jaga orang situ, turun temurun dari kakeknya, bapaknya, nyampe ke si anaknya ini. Nah, yang gue nanya ini ke anaknya, jadi si bapaknya tuh udah nggak ada lah, jadi turun ke dia gitu. Pas gue, ya udahlah, skip aja gue bilang gitu. Nah, pas abis bakar-bakar tuh kan kayak udah nih ngumpul lagi nih di ruang tamu nih. Temen gue usil nih jendela kan di ruang tamu nih ada jendela nih. Nah si jendelanya itu panjang, nggak kayak jendela begini, nggak, jadi panjang gitu jendelanya. Iya. Nah jendelanya itu kalau misalnya kita buka, gudangnya kelihatan. Si gudang itu, nah si gudang itu jendelanya juga nggak kayak kotak doang, panjang juga. Jadi ngikutin si bangunan yang villa itu. Pas dibuka sama temen gue, iseng nih dibuka gini. Temen gue cewek, posisi lagi duduk di sofa, tapi dia ngadep ke jendela itu. Jadi kata dia ada sosok cowok jalan, tapi nggak kelihatan kayak orang jalan gitu kan. Kalau misalnya orang jalan kan tak gitu ya, kayak tapaknya ya. Iya, maksudnya gerak badan juga kelihatan kalau orang jalan. Ini kayak melayang katanya, Terus dia nengok ke temen gue itu, senyum betul lebar banget. Iya, dari situ dia langsung jerit bang, minta pulang hari itu juga, sampai nelpon bapaknya gini. Cuma sama teman-teman gue dibujuk, ditahan. Maksudnya kayak kalau misalnya nelpon orang tua kan bikin panik juga, maksudnya. Iya. Ditahan tuh sama teman gue, didemin tuh nangis, pokoknya pengen pulang hari itu juga, kejer pokoknya bang. Jadi kayak ngelihat apa-apa gitu, udah beda lah suasananya, udah nggak kayak malam pertama gitu. Nah singkat cerita, udah nyampe jam 11. Temen gue yang cewek itu biasa mandi malam, dia mandi jam 11-an di kamar dia. Jadi si cewek itu nempatin kamar utama yang luas, yang ada kamar mandinya. Jadi kayak dia tuh mandi katanya, terus tiba-tiba teriak. Nah itu posisi teman-teman gue tuh lagi pada di ruang tamu nih. Otomatis kan nyamperin. Dia tuh tiba-tiba udah keluar nih,
Jadi posisinya itu dia udah selesai mandi, udah pakai baju nih, terus dia keluar nih, teriak tapi katanya, ada apaan? Itu nangis juga bang, katanya, nggak mau, gue nggak mau, katanya pengen pulang. Itu yang ngalamin beda cewek, soalnya di situ ada 3 cewek ya. Nah pas gue ke kamar mandi, itu ada kayak sabun cair tumpah, tapi nggak bentuk muka. Nah pengakuan temen gue yang cewek itu, pas dia lagi handukan gini-gini katanya, ada rambut dari atas. Ada rambut dari atas yang benar-benar kesini dia nih. Pas dia ngelihat katanya ada sosok cewek di atas kamar mandinya itu ada sosok cewek. Nah feeling gue itu masih ada hubungannya sama cewek yang ngejar temen gue pertama. Iya. Soalnya kata temen gue itu rambutnya panjang juga bang, sampai kaki kata temen gue. Ini gue iya segitu gitu. Jadi ada rambut. Nah temen gue tuh ngeliat ke atas, itu sosok cewek katanya. Makanya dia teriak. Nah kenapa sosok cewek? Itu sabunnya juga bentuk cewek bang. Jadi bentuk mukanya dia itu. Iya tapi bentuk-bentuk abstrak, tapi kayak ngebentuk gitu. Iya. Kayak gitu. Dari situ udah tuh dia kayak minta pulang. Itu kan jam 11 ya, maksudnya pulang ngapain mas, besok kan maksud gue bilang udah sabar aja, gini-gini sabar, ngapain sih orang itu, istighfar. Akhirnya ngumpul nih di ruang tamu nih. Jadi di malam kedua itu nggak berani tidur yang satu kamar enggak, di benar-benar di. Jadi semua lu tidur bareng-bareng di ruang tamu. Di ruang tamu. Jadi kayak ngambil kasur digotong ke ruang tamu. Jadi kayak barengan berjejer gitu. Malam pertama tuh beda-beda. Ada yang di sofa, ada yang di kamar, ada yang di ruang TV, ada yang di ruang tamu, ada yang di lantai gitu. Malam kedua tuh udah kayak pengen sama-sama aja gitu. Mencekam banget. Iya. Ya. Nah, abis dari semuanya udah pada kayak suasana normal lah, sedikit normal. Ada yang ngetok jendela bang. Cuma ngetok jendela itu nggak nyantai. Kayak orang pengen buru-buru masuk gimana sih? Duduk gitu. Dibuka jendela temen gue, kagak ada siapa-siapa. Nah bunyi yang kedua itu kayak jendela diketok-ketok antara kuku sama batu sih, kayak tek-tek gitu, tek-tek gitu. Nah bunyi yang kedua ini kayak jalan, gitu. Iya, jadi kan tadi yang gue bilang jendelanya panjang nih. Iya, jadi kayak jendela itu. Iya, gitu. Nah, ada lagi bunyi ketiga. Tadi kan sebelah kiri ya. Nah, di kanan juga bunyi. Sampai pokoknya terakhir itu ngetok pintu, gitu. Nah, singkat cerita temen gue tuh yang masih belum kena apa-apa gitu, dia ngerokok di luar. Gue posisi lagi di dalam semua nih. Tiba-tiba dia masuk ke dalam. Bocah ajak masuk kali ya, kesianan. Gue ngeliat jam dong, udah hampir tengah malam kan gue bilang. Terus gue sama yang temen gue belanja tuh main lihat-lihatan kayak. Terus dia bisikin gue, bocah yang tadi kali itu, bilang gitu. Iya kali, gue bilang gitu. Yang tadi lu lihat sebelumnya di iya. Ini Nah kata temen gue, bocah mau masuk kali ya, kasianan, udah malam kayak gini, masih ada makanan kan kata dia. Itu kisaran jam berapa bang? Sekitar jam abis bakar-bakar, abis itu si cewek itu mandi kan tadi jam 11-an mandi ya. Itu sekitar jam 1:30 bang. Jam 1:30. Gue bilang, bocah kayak gimana? Ada rambutnya cuma di bawah pohon kata dia. Berarti apa yang gue lihat tadi pas pulang belanja, kata dia. Yaudah bawa masuk aja kali ya. Terus kata temen gue gini, yaudah bawa masuk aja, lu samperin, kata gitu. Temenin, kata dia gitu, kata temen gue. Terus gue bilang, jangan, udah biarin aja, ada orang tuanya kali lagi main gitu. Kagak, dia sendiri, kata. Ya udah kalau misalnya lu samperin aja, yaudah temenin yuk, kata dia. Akhirnya nggak mau disamperin tuh sama temen gue, masuk juga. Cuma temen gue ngedoh kayak udah masuk nih. Kasihan itu, kayak ngerasa pengen peduli lah ya. Kayak ngerasa pengen nolong, kayak pengen ngajak buat bareng ke villa. Udah singkat cerita, teman gue ngajak teman gue yang satu lagi nih, buat temenin gue yuk, buat aneh kesana. Jalan tuh dia emang. Posisi itu bener-bener masih ada katanya. Ditanya sama temen gue, masih ada? Masih ada ya temen gue. Mau tuh dia berdua akhirnya ke anuan. Nah gue nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak dia tuh udah beberapa semenit lah ibarat kata pergi, ngibrit langsung ke balik lagi. Itu pas kita iya berdua-duanya itu pucet semua, dua-duanya tuh pucet.
Terus kata temen gue, kan udah gue bilangin katanya, jangan disamperin katanya. Lalu cuma bilang kayak gitu doang, kagak bilang kronologinya apaan kata dia. Iya. Emang lu ngeliat apaan katanya? Kagak katanya. Udah jujur aja kata gitu, ngeliat apaan. Jadi menurut pengakuan temen gue tuh berdua ya bilang ceritanya sama sih, nggak ada yang beda-beda gitu. Dia tuh pas nyamperin ke pohon itu, kan dia ngeliat kepala sama tangan dong ya. Udah deket nih katanya, udah kayak pengen dibantuin buat naik dari atas lingkaran pohon itu. Jadi temen lu udah megang anak kecilnya? Pengen megang. Pengen kayak udah begini nih, udah pengen begini. Tiba-tiba di balik pohonnya itu kata ada ibunya. Katanya ada ibunya, kata dia. Cuma si ibunya itu pakai baju yang bener-bener kayak baju orang biasa. Daster, iya. Cuma katanya udah tanah semua, udah tanah merah gitu ya. Pas, gue lagi nih. Pas temen gue bilang kayak, ayo bu, anak mampir dulu ke villa, bawa makanan banyak katanya. Cikikikan katanya. Ibunya cikikikan. Iya, makanya dari situ dia langsung kayak ngibrit, cikikikan. Jadi kayak, ayo bu, buat mampir ke sana lagi. Ciki kan langsung kayak ngegemak di kuping temen gue. Berdua tuh langsung ke villa lagi. Serius lu, gue bilang. Serius, ayo samperin lagi. Akhirnya gue berempat nih nyamperin. Kagak ada, emang kagak ada bocah. Terus pas gue lihat, gue penasaran tuh sama yang isi bundaran di pohon itu. Gue liat begini ya, pendek banget. Jadi kayak segini doang nih, Ibarat kata tuh kalau bocah lehernya kelihatan, dia juga agak jongkok. Nggak mungkin berdiri. Kalau berdiri mungkin dadanya juga kelihatan. Segitu. Pas udah kayak gitu, udah istighfar aja gini. Itu posisi jam 1:30 ya. Istighfar. Semuanya pada ngumpul di ruang tamu lagi. Ruang tamu. Cuma ngumpulnya itu nggak ngomong sama sekali bang. Iya, ada yang main HP. Jadi kayak nggak kayak malam pertama, fasilitas karaoke didiemin semua tuh. Udah bener-bener kayak apa? Sunyi lah. Terus pas udah sunyi-sunyi, ada yang ngetok di pintu lagi. Cuma ada suaranya tuh kayak tek kayak tolong. Oh, ada ucapan tolong. Iya, tolong. Cuma kagak jelas sih suaranya, kayak cuma kalau gue denger itu tolong. Kayak tolong gitu. Terus pintunya digigit-gitu. Kayak kayak cakar gitu. Nggak, iya, abis diketok-ketok. Udah tuh main suruh-suruan bang bukanya. Suruh-suruan buka-buka. Nah kata temen gue, coba lewat pintu belakang kata. Anterin gue ya. Ayo lu mau gue bilang gitu. Gue lewat pintu belakang nih, ke depan nih. Ada yang begini-gini nih, tetap kedengeran gitu bisa. Ada yang kayak kedengeran gini. Cuma emang kagak ada orang. Nggak ada wujud. Jadi ini pintu sini. Gue lewat pintu belakang nih ke sini. Otomatis gue ngeliat ke sini kan nih. Iya. Nah di situ masih bunyi kayak gini, cuma nggak ada orang. Dari situ gue langsung sama temen gue ngibrit lagi ke depan. Dari situ gue buat kayak balik kali ya. Coba temen gue, gila lu ya, udah pengen jam 1:30, jam 2 gue bilang gitu. Gue bukan masalah gue takut apa gimana ya, takut, cuma cewek nih masalahnya. Gue bilang gitu. Seakan-akan lu sama temen lu udah ngerasa diteror lah ya. Iya, dari awal nyampe sih kalau menurut gue, dari bakar-bakar itu. Nah abis dari kayak dicakar-cakar gitu, kayak udah nih, kayak ada gangguan nih, kayak sejam nih udah nggak ada. Gua sama temen gue, kayak gue ngajak temen gue kayak, luar balkon ngerokok gitu. Ayo dit, gue bilang seduh kopi. Jadi pas gue ngerokok berdua nih sama temen gue, yang lain pada rebah-rebahan. Gue nyeduh kopi ya, bilang ya udah nyeduh kopi. Sendirian dong gue di situ. Gue ngerokok, ditakol jadi tar. Jadi nakonnya tuh meja yang gue tempatin tuh meja yang dari besi. Jadi kayak batu kerikil tar gitu. Gue masuk ke dalam tuh. Ngapa? Gue bilang ada yang nakol, gue bilang gitu. Ada batunya mah ada, bener-bener ada, kelihatan batunya. Yaudah berdua di sana. Gue berdua nih, lagi ngerokok. Itu bocah kecil begini lagi. Dari situ gue langsung nutup pintu. Iya, di pohon itu. Dari situ langsung teman gue tuh kayak, teman gue pertama ngeliat gue lagi ngerokok gini kan, lagi nyeruput kopi gue.
Astagfirullahaladzim. Gue panik juga lah. Oh, teman gue tiba-tiba lagi ngerokok teriak begitu kan. Sebenarnya gue nggak ngeliat bang. Jadi teman gue lari, gue ikut lari. Iya. Gue ikut lari. Apa sih gue bilang gitu? Bocah kata tadi lu lihat apa? Gue buka jendela kagak ada bang itu. Demi Allah waktu itu bocah manggil lagi gue bilang gitu. Gimana ya gue bilang gitu. Ini ada yang salah kali gue bilang gitu ya. Kata teman gue dicetupin. Kita kagak salah, pilanya yang salah kata dia gitu. Ya udahlah, besok balik gue bilang gitu. Tiba di sholat subuh. Sholat subuh rame-rame ya gue bilang gitu. Ini ada kejadian yang menurut gue masuk akal lagi sih. Kejadiannya di kamar mandi yang pertama gue kencing itu. Jadi semenjak kejadian itu si kamar mandi itu udah kagak ada yang pakai lagi tuh. Jadi yang pakai itu cuma gue sama temen gue berdua doang tuh. Yang lain pada di kamar mandi utama sama di kamar mandi yang kamar. Pas pengen pada wudhu nih, temen gue yang nggak tahu sama sekali gue diganggu di kamar mandi itu, dia abis wudhu di kamar mandi itu. Jadi si kamar mandi itu posisi keran airnya nih agak gompal, jadi susah nih, harus pakai ibarat kata pakai kain baju baru bisa nyala airnya. Jadi nggak ada buat gituannya. Temen gue cewek katanya minta tungguin buat wudhu di situ. Ditungguin nih sama temen gue. Nah, si teman gue yang wudhu itu malah keluar dari kamar utama. Ayo buruan sholat, ngapain sih lu di situ? Gitu. Terus teman gue bingung kayak, lah, ini apaan? Suara air kayak cuci muka mah ada kata dia. Pas dibuka sama dia emang kagak ada, tapi karena ngocor tuh dia situ. Dari situ langsung kok nggak masuk akal, langsung kayak ke depan tuh nggak masuk akal. Apaan? Gue bilang gitu. Gue tadi ngeliat lu kata gitu. Dari baju sama muka, rambut emang bener-bener kayak nyerupain dia. Iya, masuk ke kamar mandi itu. Pas dia lagi nungguin nih, kayak dia kan nungguin wudhu nih. Yang masuk kamar mandi itu nongol di kamar utama. Gila, ayo sih. Ngapain sholat? Ayo sholat kata dia. Lah dia belum begini katanya. Ini siapa? Iya kayak gitu. Pas didobrak sama dia nggak ada orang, tapi keran nyala. Dari situ langsung teriak, nggak masuk akal, dia bilang begitu. Ngapa gue bilang gitu? Gue ngeliat dia ini. Lalu dari mana gue bilang gitu? Lah, gue kan dari kamar, tanya aja ini katanya. Iya orang tadi dia sama gue. Katanya, sumpah, lu di kamar mandi belakang, lu minta tungguin gue buat wudhu kata dia. Kak gila lu ya, halu lu kata gitu. Dia langsung kayak, gue sama teman gue yang pertama ngeliat tuh kayak, iya bener gue gitu kayak, udah gue bilang gitu. Sholat nih akhirnya, habis sholat. Nah puncaknya itu di jam 8 pagi. Habis pada tidur tuh, sholat tuh tidur pada bangun jam 8 tuh, pada makan mie. Habis pada makan mie tuh ada cewek yang gue bilang tadi di kamar mandi. Dia lagi makan mie, kan pada masak tuh mie. Dia makan mie nih pakai garpu dikual-kual begini. Gue kan ngumpul nih, dia di sofa, gue pada di bawah nih. Tiba-tiba si garpunya tuh dilempar ke tembok. Gue kaget kan semuanya. Dari situ dia langsung gerung-gerung nangis ketawa, mata itu putih semua bang, nggak hitam-hitamnya udah kagak ada. Kata teman gue masukkan kan, gue bilang anjir gimana caranya, gue maksudnya bocah gue tuh kagak ada yang tahu gimana cara nanganin orang kesurupan. Gue bilang ayo temenin gue bilang gitu ke rumah yang si Akang di belakang. Gue jalan tuh, gue bilang Kang tolong kita masukkan kayak mau kemasukan gini-gini kan. Terus Mas Akang bilang begini, lah emang kamu ngapain kau bisa nyampe kemasukan gitu? Ya saya nggak tahu bang, ini makanya cobain dulu gue tuh disamperin nih. Terus pas udah nyamperin, saya juga nggak tahu nih gimana caranya kata gitu. Akhirnya nelpon yang seumuran dia tuh yang gue ajak ngopi, ya dia orang bisa tuh. Dijampe-jampein, matanya diusap pakai air, terus disuruh disiram lah ibarat kata. Cuma ketawa, cekikan, tapi tetap matanya putih. Gue baru tahu tuh namanya orang kesurupan tuh putih semua. Ya jadi pas teman gue udah diusap sama orang penjaga pilihan satu lagi, itu dia sadar katanya. Jadi dia tuh bener pengakuan dia ya. Pas dia lagi makan mie, ada sosok hitam dari lorong kamar mandi belakang itu kayak cepet langsung ke dia, kayak langsung negrep gitu bang, kayak orang nangkap gitu. Dari situ dia nggak sadar lagi katanya. Dari situ dia udah nggak sadar lagi. Cuma pemikiran gue ya, kenapa dia bisa ke dia? Soalnya emang dia tuh semenjak yang kejadian di kamar mandi tuh bengong mulu bang.
Oh, jadi dia bengong mulu. Iya, gitu. jadi kayak merasa ketakutan lah, terancam gitu ya. Kayak mikir bengong, kayak makan juga kayak kagak nafsu gitu. Lagi gue kaget, gue lagi pada di bawah, dia sendiri di sofa nih, lain pada di bawah, jadi nasi sama mie tuh di bawah semua. Lagi gue ngelihat sih dia lagi kayak lagi ngulek mie, cuma si mie nya tuh malah dilempar ke tembok, terus abis itu gerung-gerung cewek, kan dia cewek ya, cuma gerung-gerungnya itu kayak berat banget bang suaranya. Habis gerung nangis ketawa, kayak matanya tuh nggak, hitam-hitamnya udah kagak ada, putih semua bang. Itu baru pertama kali gue ngeliat kayak gitu, putih semua ya, maksudnya itu kemasukan lah pasti bilang gitu ya. Habis dikasih minum, dikasih air, udah nih minum, dikasih air segelas, dijampe-jampein, gue nggak tahu dah, pokoknya diminum nih. Udah tuh tenang, dia bilang cuma lemas katanya, terus si tangan sama punggung-punggungnya tuh pada sakit katanya, dia bilang. Terus kayak mual orang masuk angin gimana sih, kayak muntah angin gitu ya, muntah angin gitu, nggak keluar apa-apa gitu. Dari situ udah tuh ya udah nih, udah sadar gini. Emang lagi pada ngapain katanya? Lagi pada makan pak, bilang gitu. Ada yang apa jahil gak sih katanya? Ada yang jahil gak? Iya, ada yang jahil gak? Kayak barang apa di kotak-katik gitu. Jadi di villa ini di dalamnya ya ada satu ruangan yang nggak kebuka, digembok juga. Oh, tapi digembok. Itu di dalam, iya. Itu menurut gue sih, kayak gue tuh ngakunya tuh gudang. Gudang kali ini, gudang di dalam gue bilang gitu. Cuma emang kagak dibuka gitu bang. Ya udah nih, pas udah mau check out nih, sekitar jam 9-an. 9 pagi. Iya, jam 9-an. Jadi si temen gue tuh pada beres-beres nih, pada ngumpul di halamannya itu, siap-siap pengen pulang lah. Habis siap-siap pengen pulang, malah yang temen si penjaga villanya itu ngomong, katanya ini mah ada yang usil, katanya ada yang usil di awal katanya. Gue bingung, perasaan normal-normal aja, masa apa mungkin gara-gara malam pertama karaoke berisik banget kali, gue nggak tahu. Cuma kata penjaga bilangnya, ini mah ada kencing sembarangan katanya. Ada yang kencing sembarangan. Iya. Terus udah ngaku aja siapa, daripada diikutin sampai Jakarta kata dia. Ya udah gue bilang ngaku aja gitu. Akhirnya temen gue yang ngaku tuh. Malah yang kencing itu sama sekali nggak ada teror apa-apaan bang. Kagak, sama sekali nggak ada teror apa-apaan. Iya pak, saya waktu pertama datang ke sini kan jam 10 jam 11-an ya. Itu dia emang kebelet kencing dari jalan. Terus udah kebelet kagak bisa nahan. Harusnya kan ke kamar mandi dalam ya. Itu dia ngencingin pohon yang ada bocah kecilnya. Di situ dia kencingnya. Iya, di situ dia kencingnya. Saya kencing di mana emang? Itu pohon itu. Lah, gua sama temen gue tuh lihat-lihatan lagi. Di pohon itu. Lu serius mau kencing situ? Iya, lu kagak kuat banget itu gua bilang gitu. Pengen masuk ke dalam juga pasti kagak bakal keburu. Iya, gue bilang mau enggak mau bang gitu. Udah gua kencing situ aja kata dia. Terus kata dia, bang, ya harusnya kamu nggak boleh kayak gitulah, katanya gini, harus mau gimana saya udah nggak kuat pak, gini daripada beleberan di jalan gitu, kencing gitu kan. Udah nih, kamu nih dikasih air nih, aqua yang gede nih, yang 1,5 liter itu ya, dijampe nih, disuruh cuci muka, itu semua bang, semua suruh cuci muka tuh pakai air itu. Sisanya temen gue tuh suruh guyurin air nih sambil bawa motor ke setiap jalan. Iya, setiap jalan nih suruh guyurin air. Cuma temen gue habis udah nyampe gerbang itu nggak boleh balik dulu ke situ dulu, nggak boleh balik ke situ dulu. Jadi temen gue berdua nih sama temen gue, saya nganterin temen gue sampai gerbang. Temen gue yang naik motor itu jemput lagi dong. Nah temen gue yang dibonceng itu, yang kencing itu nggak boleh balik lagi dulu. Jadi nunggu di luar dulu. Habis itu udah tuh satu-satu pada anuan. Cuma gue dibilangin nih sama tukang pilanya, sama temen gue yang survei gitu, teman kamu yang tadi jangan disuruh bawa motor. Iya, katanya takutnya ada hal yang nggak diinginin gitu, gimana. Iya pak, iya pokoknya pesan saya jangan disuruh bawa motor sampai Jakarta katanya. Udah dibonceng aja gitu. Terus yang dibonceng juga baca-baca aja, yang ngeboncengin maksudnya baca-baca aja. Iya pak, udah gitu balik nih gue ke Jakarta. Cuma gue mampir dulu tuh di Bukitpangi. Gue dulu kronologi itu. Baru tuh situ cerita-cerita bang. Di situ kayak lega aja gitu pada cerita-cerita.
temen gue nanya, lu bego banget dah kencing di situ kan, lu tapi kagak diapa-apain. Kagak, gue mah kagak ngerasa, kagak ada apa-apaan. Emang ada apaan sih, kata dia. Lah lu kagak denger emang ngetok-ngetok? Kagak denger, kata gitu. Gue malah pada bingung, lu pada kayak apaan sih lu, apalagi lu dit, kata mundar mandir mulu ke depan, emang ada apaan? Orang pada aneh gitu, jadi kayak semuanya denger nih, kayak ada yang geret-geret gitu pintu, ngetok jendela sambil jalan, dia mah kagak denger katanya, kagak denger sama sekali. Terus gue, demi apaan lu? Seriusan gue kagak denger sama sekali, emang ada apaan ya gitu? Lu kalau mau tahu banyak banget begitu, gila, kata gue. Terus dari mulai gue pertama datang, lu ngeliat di gudang ada yang nengok-nengok, itu mah gue lihat, kata gue, cewek kan, kata gue. Gue bilang, lu ngeliat? Iya, cewek pakai kerudung hitam, kata dia. Kan gue kalau ngeliat hitamnya doang ya. Dia bilang ngeliat pakai kerudung hitam. Gue bilang, lah emang lu kagak sadar itu kan gudang digembok dari luar? Iya kan, bilang. Ah, seriusan lu? Bilang, kan gue survei berdua nih sama teman gue si Ricky namanya. Sama si Ricky nih berdua gue survei, gue bilang. Lah emang itu digembok? Lah digembok itu buat naro-naro apa? Kursi kasur yang rusak. Lah gue mau ngeliat ada cewek, kata dia, cewek, orang ngeliatin gua, kata gitu, kayak ngebangganya gini, orang ngeliatin gua gitu, kayak ngebangga gini gitu. Lah kan digembok, demi apa lu, demi Allah digembok itu, gue bilang. Lu jangan main-main, dit, kata dia. Tanya nih, gue bilang, iya itu digembok, kata dia. Lah terus yang kayak ngeliatin gua siapa dari dalam? Mana gue tahu, kata gitu. Itu jam berapa lu diliatin, katanya? Kan gue ngerokok di luar, abis bakar-bakar, malam pertama abis bakar-bakar. Gue ngerokok di tempat yang jadi pembakaran nih, ada tembok yang bisa didudukin di situ. Dia ngerokok di situ, katanya. Depan-depanan dong masih di gudang. Dia ngeliat jilatin cewek, kayak dia tuh kayak ngebanggain diri gak sih? Biasa-biasa aja. Iya gitu. Kayak lah gue aja diliatin, kata gitu dari dalam. Dari situ. Nah itu kan posisi gue ngelihatnya pas lagi bakar-bakar, bang. Nah dia diliatinnya tuh pas udah bakar-bakar, lagi ngerokok di situ. Itu bukan anuan, itu bukan orang, bilang. Orang kali, kata. Emang bocahnya batu, bang. Jadi kayak ya udahlah, terserah lu, bilang gitu ya, terserah lu, bilang. Logika aja, mana ada orang dikurung, dikerem di dalam, gue bilang gitu. Sedangkan dari luar digembok, gue bilang gitu. Gue nggak percaya, lu mau balik lagi ke sono, gue bilang gitu. Akhirnya temen gue, ayo balik lagi, gue kata, jangan dah, gue bilang, ngapain sih, udah kepercayaan masing-masing aja, kalau misalnya lu nangkapnya itu cewek ya udah kelar, gue bilang gitu. Iya ini cewek, gue orang gue dilatih pakai kerudung hitam putih buat, katanya. Udah mati gue tuh kayak, udah kagak beres, gue udah kagak beres. Nah itu yang kencing tuh, yang kencing kan. Ternyata dia tuh diikutin sama sosok yang si cewek ngelihat di jendela, yang sosok cowok yang senyum lebar. Kan dia baru nyampe rumah tuh, katanya baru selesai mandi, dia tuh ngelihat, jadi lagi ngaca nih di kaca lemari yang ada kacanya, lagi nyisir, katanya ada cowok di belakang dia, cuma ngebelakangin, jadi belakang-belakangan sama dia, belakang-belakangan sama dia. Terus ngechat di grup, katanya, gue diikutin nih, demi Allah, demi Rasul, gue diikutin, katanya. Sama apaan ya, bilang gitu, cowok kumah banget, bajunya warna hitam, mukanya gimana nggak tahu, gue sama dia belakang-belakangan. Jadi dia ngadep punggung lah ya, dia ngadep ke kaca, si sosoknya itu ngadep ke tembok, ngebelakang-belakangin dia. Terus ditanya nih sama si cewek yang ngelihat senyum itu, pakai baju apaan, gitu. Hitam, lesu, kumal pokoknya, katanya. Tingginya apaan, segua, katanya. Tapi lu ngeliat mukanya, enggak, ngebelakangin gua. Itu fix, katanya, sama yang dilihat. Cuma bedanya sama itu ya. Bedanya kalau sama temen gue itu senyum, dia ngeliatin. Kayak temen gue lagi ini, dia senyum, katanya lebar banget senyum, bang. Iya, terus kayak gue mikir manusia apa yang bisa senyum apa lebar begitu. Dan si senyumnya itu, dia nengok nih, si lehernya itu benar-benar kayak bukan manusia, bang. Elastis lah ya. Kayak, jadi kayak jalan nih, dia jalan nih, set. Tapi dia begini, bang, kayak benar-benar keputar semua, kata temen gue. Dari situ gue langsung kayak apa? Makanya gue teriak, dia bukannya apa-apa. Gue kira kalau itu orang sih nggak apa-apa ya. Cuma pas gue ngiranya itu bukan orang tuh, kayak dia tuh jalannya kayak orang jalan kan, kayak bahunya kan gerak-gerak kayak gini. Ini melayang kayak jalan melayang, nengok ke gue, senyumin gue. Dia kayak senyum itu bukan senyum
manis apa gimana, serem jadi lebar banget. Gue juga nggak bisa ngebayangin bang, senyumin lebar kayak gitu ya. Iya, terus si lehernya itu juga emang bukan kan kalau manusia begini dong, ini belum ke belakang gitu bang. Jadi si dia udah lewatin batas jendela, lehernya malah makin ke belakang gitu. Dari temen gue langsung anuan teriak. Dan gue satu nih bang, dari belum yang kelewat ya, dari pengakuan si penjaga vilanya, emang sosok yang ngobatin temen gue tuh itu dari belakang bang. Jadi si sarang-sarangnya itu di kamar mandi belakang. Nah, si kamar mandi belakang itu setiap pengunjung ke situ itu sebenarnya lorong itu ditutup bang. Jadi ruang tamu nih, lorong. Nah di sini tuh ada pintu geser. Iya. Entah kenapa pas gue nyewa itu pintu kebuka bang, dibuka. Sebelumnya orang-orang yang nyewa di situ tuh itu selalu dibatasin pakai pintu. Jadi si lorong sama dapurnya itu nggak kepake. Iya. Jadi kayak dikunci. Iya. Entah kenapa pas gue nyewa itu dibuka karena gitu. Iya, karena dia mikirnya gue banyak. Iya. Ya, kadang gue mikirnya banyak. Jadi kamar mandi itu takutnya berebutan apa gimana. Lah, emang gitu Pak? Iya, biasanya orang yang nyewa tuh kayak keluarga itu selalu dibatasin, dikunci gitu si pembatas dari lorong itu. Mungkin karena kamu banyak, mungkin dibuka gitu katanya. Oh gitu Pak. Terus itu gudang apa Pak yang digembok? Udah itu mah nggak usah tahu kata gitu. Gudang tapi Pak? Iya gudang. Cuma gue mau curiganya itu bukan gudang bang. Jadi kayak tempat apa gitu. Iya jadi kayak setiap gue lewat tuh kayak gresek gitu. Ada yang gerak-gerak. Iya gresek. Ya mikirnya gue tikus apa gimana. Tapi setiap gue lewat doang bunyinya. Setiap bocah-bocah gue lewat doang bunyinya kayak gitu. Jadi gudang nih. Gudang. Ruang tamu gudang. Nah pengen ke kamar mandi belakang lorong itu. Ini lewatin gudang nih. Gitu. Baru lorong nih segini lorongnya. Lorong. Ini dapur. Ini kamar mandi. Nah si lorongnya itu bukan lorong-lorong kayak modern ya. Kayu itu sarang laba-laba semua. Udah bener-bener kagak kurus bang kalau menurut gua. Jadi di kamar mandi utama itu kamar mandi bagus nih. WC-nya WC jongkok semua. Kamar mandi yang menurut gua kagak kerawat itu kamar mandi yang di dapur. WC-nya WC jongkok yang udah pecah-pecah tolong. Ya, keramiknya udah pecah-pecah, semuanya udah pecah-pecah. Dari kerannya itu udah ada lumut-lumut kayak gitu. Udah bener-bener kagak kurus bang. Nah, gua dari situ kayak anjir gue ngapain gue ke situ ya bilang gitu. Masanya tuh dibuka. Jadi kan menurut gue tuh buat bocah-bocah jadi. Umum lah gitu ya. Iya. Dari situ tuh temen gue langsung kayak minta ke guru ngaji kecilnya dia. Orang bisa lah, orang guru ngajinya. Katanya emang bener-bener ketempelan. Dia tuh ketempelan dari pas pertama datang. Sebenarnya yang nempel sama dia tuh bocah kecil. Dia bilang sebenarnya yang nempel sama dia tuh bocah kecil. Nah nggak tahu kenapa yang ngikut ke rumah tuh sosok cowok yang iya sosok cowok yang kayak gitu. Akhirnya pas udah itu dia sakit bang, ada kali 4 harian bener-bener nggak bisa bangun bang, kayak kapan lemah lah ya. Iya kayak misalnya kayak bangun makan muntah. Gue kan waktu itu sama bocah gue sampai nengokin gitu. Terus selama dia sakit juga raganya dia, gue mimpi dia cerita dia mimpinya dia tuh selalu di villa itu bang, 4 hari berturut-turut. Raganya seolah-olah ada di villa itu. Iya. Terus dia bisa tahu yang nyebur ke ini mending si anjing. Iya. Dia bisa tahu dia nyebur katanya. Lu mimpi apaan aja katanya. Gue ngeliat lu nih lagi bertiga di kolam renang. Terus ada yang nyebur berbulu. Dari situ gue bilang, emang lah itu mah beneran bego gue bilang gitu. Lah itu mah beneran, gue lagi bertiga gue bilang gitu. Iya ada yang nyebur emang ada cuma kagak ada sosoknya gue bilang. Dalam mimpi gue tuh nyebur berbulu gede kata dia, berbulu gede kayak kera tapi bentuk orang, nyebur katanya ke situ. Itu posisi apa di mimpi lu? Di mimpi dia malam. Kalau di gue kejadian nyata pengen maghrib. Iya katanya di situ. Nah terus si dalam mimpinya dia nih si sosok yang cowoknya itu dia kayak selalu lagi di villa itu duduk di kursi yang sofa panjang itu tuh, tiduran terus jadi dia tuh ngeliat bocah-bocah lagi pada di bawah nih di karpet
Itu sosok cowoknya tuh lagi di kursi tiduran kan. Jadi temen lu ini masuk ke Raga yang seolah-olah histori dari histori villa ini lah ya. Iya, cuma awalnya tuh gue nggak percaya bang, apaan sih lu halu, cuma nyambung semua bang, logis gitu, logis. Nyambung semua. Jadi kayak kata temen gue, lu kagak percaya gimana Dit, katanya emang nyambung semua sama kita. Iya katanya kayak terus dia bilang katanya, terus juga pas di gerbang itu ada ibu-ibu sama anak-anak katanya, ibu-ibu sama anak-anak, cuma si anaknya tuh kagak ada badannya, dia bilang begitu, nggak ada badannya. Terus si ibunya itu juga kakinya cuma satu, dia bilang begitu. Ditanya sama temen gue, pakai baju apaan, pakai baju kekuning-kuningan, bukan kayak kain kapan, bukan pakai kain kapan, enggak, kayak orang-orang biasa, cuma kakinya atu. Pakai baju apaan? Baju kekuning-kuning tanah-tanah kayak gitu, udah kayak kagak keurus katanya. Rambutnya gimana? Rambutnya cok-cokan katanya, bener-bener kayak gitu. Dari gerbang katanya. Terus gue bilang, pas gue dia sakit ya, akhirnya ke guru ngajinya dia gini-gini, akhirnya emang bener-bener diikutin. Pertama sosok bocah, tapi yang ikut malah yang cowok yang senyum itu. Iya. Dan akhirnya lu, ya walaupun teman lu ada yang sakit 4 hari, dan untungnya lu semua pada sehat-sehat aja. Iya, aman-aman aja. Soalnya maksud gue tuh dia sih yang kencing sembarangan tuh dia. Yang lain mah biasa-biasa aja. Mungkin dia kali, maksudnya teguran buat dia juga kali. Diancem banget gitu ya. Iya, cuma di dalam situ dia sama sekali nggak ngerasain apa-apa bang. Dia bilang, gue tuh nggak ada ngerasain apa-apa. Lu pada halu kali katanya. Iya, malah dia kayak gitu. Akhirnya pas dia dimimpiin kayak gitu tuh kayak bener juga ya apa yang gue bilang, katanya gini-gini. Baru dia percaya. Iya, percaya dia. Terus di mimpinya dia juga kayaknya bukan kayak sekedar mimpi, kayak setengah tidur. Ya, setengah nyata lah. Setengah nyata, iya. Nah, setengah nyata, cuma mimpi dirap-rap juga katanya, nggak bisa gerak sama sekali. Dia bilang begitu katanya. Udah kata, jadi si teman gue yang bertiga tuh kayak sompral pertamanya. Cari villa tuh yang benar-benar ada tantangannya dong, gini, jangan yang villa biasa-biasa aja kata gitu. Temen gue nyaranin katanya ke situ. Nah temen gue awalnya juga belum pernah nyobain itu, cuma dia dengar kata teman-temannya, ini angker nih, akhirnya dia coba. Gue mah gobloknya gue tuh kayak iya aja, ngikut-ngikut aja, iya. Mau seru-seruan gitu ya. Iya, ngikut-ngikut aja. Pas gue pertama datang mah kayak biasa aja deh kayaknya, gue bilang gitu. Cuma yang gue curiga tuh kayak bangunannya tuh pengen nyentuh tanah, si genteng-gentengnya. Terus kayak kata orang-orang juga kalau misalnya bangunan pengen nyentuh tanah juga ngundang katanya. Katanya gitu, kalau katanya. Gue ada fotonya, ntar gue bisa kirim sih. Boleh. Foto bangunannya. Adanya di daerah Puncak itu, bener. Daerah Puncak ya. Tapi bang, yang pengen gue tanya ini bang, selama lu ngalamin teror di villa itu, penjaga villanya ini cerita nggak sih tentang sejarahnya atau historinya villa ini, tadinya apa gitu? Dia cerita. Jadi si bukan penjaga villa yang gue survei, jadi temennya yang ngobatin. Yang temen kesurupan. Iya. Dia tuh nganterin gue sampai gerbang bang, nganterin gue sampai gerbang, gue pengen pulang. Nah dari situ gue ngobrol-ngobrol dulu sama dia, Pak makasih ya, masih banyak udah nolongin gini-gini. Iya kata, emang kamu kemarin DP-nya masih apa? Itu sama teman bapak yang itu katanya. Oh kata dia, Pak mau nanya Pak, mau maaf nih Pak, mampung udah di luar villa nih gini. Saya emang pertama-tama tuh dapat teror terus Pak, dari saya ceritain dari awal nih Pak. Dari pertama saya datang itu gudang ada yang ngebuka-buka, ada yang tutup buka hordeng katanya. Dia cuma senyum, kayak udah apa sih, udah biasa lah, udah paham lah ya. Ada yang senyum. Terus pas saya pengen belanja malam kedua jam 8 itu, pas pengen belanja, pas pengen pulang belanja itu ada sosok anak kecil manggil-manggil, cuma kelihatan pala sama tangan. Di mana? Itu yang teman saya kencing gitu. Oh iya, terus apa lagi? Terus di kamar mandi yang ujung katanya, yang masuk lorong dulu nih, ada sosok cewek nangis. Itu saya dengar sendiri Pak, saya lagi kencing, tiba-tiba ada yang nangis sek-sekan. Terus teman saya yang nganterin saya tuh, dia ngeliat sempet dikejar lewatin lorong, sambil ketawa-tawa.
Iya kata dia. Oh iya kata dia. Udah biasa kayak gitu. Sebenarnya itu tuh lorong itu sebenarnya ditutup sebenarnya. Cuma mungkin karena kamu banyak dibuka. Jadi ya sebenarnya nyewa-nyewa villa di situ selalu dikasih batas. Jadi si pengen ke lorongnya itu ada pintu geser. Nah itu selalu dikunci. Emang sih gue ngeliat ada pintu geser bang. Cuma itu dibuka. Ya terus pak yang apa bocah kecil itu orang apa gimana pak? Enggak bukan kata dia gitu. Tapi kok kayak orang ya pak, maksudnya bukan saya doang yang ngeliat, bisa rame-rame kayak sampai 3 orang gitu ngeliat pak. Itu udah sering katanya. Kalau misalnya kamu punya teman kerabat yang pernah nempetin villa ini, kamu tanya aja kata gitu. Sebagai itu pengenalan gitu ya. Pak, cuma itu emang bukan anak kecil pak, bukan katanya gitu. Itu kayak bukan arwah si anak kecilnya, ibarat kata jin yang nyerupain itu bocah. Jadi kata si penjaga villanya dulu pas ada urukan kayak pengen pengecoran, kayak pengen bikin kolam renang kan harus diuruk dulu ya. Iya. Itu ada anak kecil katanya, rumahnya tuh di belakang, jadi dia tuh main-main di situ. Nah yang ngendaliin bekonya itu nggak ngelihat, terus kata si anak kecilnya itu keciduk, pas diangkat tinggal pala katanya. Iya dia bilang begitu, si badannya mah di bawah katanya, jadi keciduk set kelihatan tuh pala katanya. Palanya kan. Iya terus gue mikirnya kayak leher kena yang kuning-kuning itu bang, yang buat nyiduk tanah aja bisa, tanah sekeras aja bisa keciduk, apalagi leher kan. Maksudnya kayak gitu. Gue disitu langsung kayak apa, kaget kasihan maksudnya. Itu posisi tahun berapa pak gue? Ini tuh posisi tahun 2000 kayak apa 2010 2009, berarti udah lama dong pak. Iya kan villa ini sempat vakum juga kata dia. Vakumnya tuh dari kejadian itu, jadi kayak ada 2 korban katanya, si ibu-ibu sama anak kecil itu. Cuma gue nggak tahu nih, nggak diceritain yang korban ibu-ibu itu. Jadi di 2010 itu vakum sampai 2016 direnovasi, digini-gini udah jadi, baru disewa-sewain lagi. Yang punya juga bukan orang Indo katanya, orang luar. Cuma yang ngelola orang sini turun temurun katanya. Terus gue bilang, berarti itu sosok anak kecil gak? Iya katanya, orang berambut kan katanya. Oh itu langsung gue bilang, iya pak berambut katanya. Iya kata dia, itu dari 2009, kalau sekarang itu mah udah remaja kali katanya gitu. Kata dia gitu. Jadi sosok anak kecil ini asli situ orang belakang. Iya, lagi maksudnya kayak di luar penjagaan orang tua lah, kayak tiba-tiba main ke situ. Gitu ya, tiba-tiba main ke situ. Ya, cuma emang katanya di penggalian proyek itu kayak tumbal apa gimana sih, gue nggak ngerti gitu. Iya. Pokoknya si supirnya itu, pengakuan supir bekonya itu, dia set gitu, tiba-tiba kepala katanya. Cuma gue nggak tahu kelanjutannya gimana, itu udah lama banget sih katanya. Dari situ kenapa bisa di pohon pak gini katanya. Ya emang dulu pas masih hidupnya dia main di situ, kayak apa, kayak ibarat kata kemah, kayak ngapar karpet gitu. Emang situ kata dia. Masih hidupnya. Di situ. Terus kalau misalnya sekarang yang seumpama masih hidup itu segede sih, udah gede, udah kayak belasan, udah maksudnya udah 19 18, iya udah remaja lah ibarat kata. Soalnya 2009 aja itu bocah kecil, kalau misalnya itu kayak umur 10 9 segitu sih. Meninggalnya. Dan itu bocahnya cewek. Cowok itu dia. Jadi kayak rambutnya tuh halus, kayak cowok rambut halus gitu gimana sih? Iya, panjang gitu. Kayak gitu. Terus teman saya waktu itu pengen pak, pengen nyamperin tuh bocah. Iya, pas temen pengen nolongin. Iya. Cuma pas pengen teman saya pengen gendong gitu, ada emaknya katanya di belakang katanya. Ada emaknya katanya. Itu bukan emaknya kata dia. Mungkin apa sosok ibu-ibu yang dulu, kan ada 2 nih katanya ibu-ibu. Itu bukan ibunya katanya. Jadi kayak sosok lain gitu. Cuma si bapak itu percaya kalau itu bukan arwahnya dia, gentayangan apa itu. Pokoknya kayak jin menyerupai aja gitu. Jadi bukan benar-benar sosok dia gitu. Wah gila sih bang. Cerita yang lo bawain barusan menurut gue benar-benar ya ekstrim parah lah. Gangguan horor lo ini benar-benar teror yang bertubi-tubi gitu, bisa dibilang ya. Dan itu
pertama kali di hidup gue kayak gitu. Dari awal lu datang nih sampai lu mau pulang masih teror. Dari yang sosok-sosok yang temen lu dikejar. Iya. Ih, gue gak ngebayangin tuh. Sampai yang temen lu itu yang tadi cerita pas dia lagi menghadap ke jendela, ada sosok laki senyum lebar. Iya, elastis dan palanya elastis ya. Makanya dia langsung kejar gitu. Dan kalau menurut gue sih yang paling serem itu yang menurut gue pribadi. Itu yang temen gue dinangisin di kamar mandi, karena emang gue ngerasain kayak gue yang ngerasain itu. Dia nangisin di kamar mandi dan gue dengar cerita temen gue ada sosok ngikutin dia sambil ketawa-tawa. Dan menurut gue yang satu lagi tuh yang gue lagi di kolam renang situ. Iya, yang paling sampai gue ingat sampai yang tiba-tiba langsung jebur tapi nggak ada bentuknya, tapi air muncrat. Air muncrat sampai ke gue kan. Gue merindingnya sampai berasa banget tadi pas lu cerita tuh. Iya, gue juga inget-inget gitu juga kayak kalau gue lagi sendiri gitu, inget gue merinding sendiri banget gitu. Iyalah, jelas banget apalagi pas lagi ada di lokasi itu. Bang Adit, mungkin ada sedikit pesan-pesan yang mau lu sampein buat penonton nih. Ya kalau menurut gue di setiap tempat jaga etika sih, jaga sopan santun gitu. Soalnya kan kita bertamu gitu, nggak mungkin kita kayak nggak sopan gitu, pasti marah gitu. Yang attitude sih bang harus dijaga. Jaga sikap lah ya. Bang Adit, sekali lagi makasih banyak nih. Udah nyempetin waktunya buat berbagi pengalaman horor di channel. Sukses terus buat Bang Adit. Amin. Sekian cerita dari pengalaman horornya Bang Adit yang barusan disampaikan. Jadi bisa kita ambil sisi pelajaran dan bisa kita petik lah sisi positifnya dan bisa kita buang sisi negatifnya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, baik itu mistis di pendakian atau mistis di luar di pendakian, dan ceritanya mau gue bawain langsung atau mau jadi narasumber langsung nih seperti Bang Adit ini, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin semua di kolom deskripsi. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga dinyalakan tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, gue pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adit, terima kasih banyak.